ketika kita melihat Arjuna atau Maharati atau para kesatria lainnya melepaskan anak panah di medan Kurusetra. Dan seketika itu juga anak panah lain telah mengisi busur, seolah anak panah tiada pernah habisnya mengisi busur. Seakan anak panah selalu siap terlesatkan menjemput ajal para musuh. Begitu juga saat Bhisma yang agung menembakkan anak panahnya, kemudian berubah menjadi sebuah perisai raksasa. Apakah semua ini hanya khayalan belaka? Kembalinya anak panah ke dalam busur, munculnya perisai bukanlah tipuan kamera atau hanya sekedar dramatisasi sebuah kejadian sehingga mampu dijual secara komersial. Tentu tidak. Ini semua adalah seni bela diri dan persenjataan purba, yang salah satunya adalah kemampuan untuk memanggil kembali senjata yang telah diluncurkan serta kemampuan membuat perisai sebagai perlindungan. Semua ini hanya sebagian kecil dari aplikasi bela diri dan persenjataan dalam Weda yang disebut sebagai Dhanurveda. Dhanurveda adalah upaweda dari Yajurveda. Secara umum, Dhanurveda memuat ajaran mengenai bela diri dan persenjataan. Maharishi Wiswamitra beserta resi-resi yang lainnya menyusun sastra Dhanurveda dalam 4 pada atau disebut sebagai 4 bab. Bab pertama dari Dhanurveda sendiri menguraikan tentang ilmu senjata panah. Bab kedua menjelaskan tentang ilmu senjata panah yang bisa dikendalikan dan memiliki kekuatan penghancur yang kuat atau disebut sebagai Astra Sastra. Bab ketiga menjelaskan tentang penggunaan berbagai senjata lainnya. Sedangkan bab keempat menjelaskan tentang kegunaan ilmu panah tersebut disesuaikan dengan kondisi di medan pertempuran. Dalam Wisnu Purana dijelaskan bahwa Dhanurveda merupakan salah satu dari 18 cabang pengetahuan klasik. Dalam kisah Mahabharata dan Ramayana juga ditegaskan bahwa Dhanurveda adalah sarana pendidikan dalam keprajuritan. Di sisi lain, Dhanurveda disebutkan sebagai sebuah sutra tersendiri dari Weda yang terdiri dari 4 cabang atau Caturpada dan 10 divisi atau Dasavida. Agni Purana juga memaparkan Dhanurveda dalam 4 bab terpisah. Secara harfiah, Dhanurveda dari kata Dhanu yang berarti busur panah dan Weda yang berarti pengetahuan, sehingga kebanyakan orang beranggapan bahwa Dhanurveda adalah cabang ilmu yang mempelajari teknik memanah. Namun demikian, jika ditelusuri lebih lanjut, ternyata Dhanurveda tidak hanya mengajarkan seni memanah, tetapi juga berbagai seni bela diri dengan senjata dan tangan kosong, termasuk teknik serta strategi perang. Penyebutan ilmu bela diri dan bertempur berbasis Weda ini sebagai pengetahuan busur atau pengetahuan memanah atau Dhanurveda sendiri mungkin tidak lepas dari manuskrip yang menyebutkan bahwa pertempuran dengan busur adalah yang terbaik, lebih baik dari pertempuran dengan pedang atau tombak, dan dikatakan pertempuran dengan tangan kosong adalah tingkat yang paling rendah. Meskipun secara umum Dhanurveda tergolong aparawidya atau pengetahuan material, namun Dhanurveda juga memaparkan tentang parawidya atau pengetahuan ketuhanan. Dhanurveda sebagaimana termuat dalam Agni Purana dinyatakan bahwa ada 5 bagian pelatihan untuk prajurit di kereta, gajah, kuda, infanteri atau gulat, dan 5 jenis senjata yang harus dipelajari, termasuk di dalamnya 1. Menggunakan mesin seperti panah atau rudal yang disebut sebagai yantra mukta. Yang kedua adalah senjata yang dilemparkan dengan tangan seperti lembing dan tombak
yang disebut sebagai panimukta. Yang ketiga adalah senjata yang dilemparkan dengan tangan, namun tetap dalam kendali yang melepaskan. Ini disebut sebagai mukta sandra drita atau mukta-mukta. Yang keempat adalah senjata yang secara permanen dipegang di tangan, seperti contohnya pedang, dan ini disebut sebagai hasta sastra atau amukta. Yang kelima disebut sebagai senjata bela diri dengan tangan kosong atau bahu yuda. Di samping itu, di dalam Danurveda sendiri memiliki 5 tingkatan penguasaan senjata yang kemudian disebut Vidhi. Dari kelima total jumlah Vidhi tersebut, 3 Vidhi diketahui dimiliki oleh Maharati seperti Bhisma dan Drona. Vidhi secara konsep berarti proses atau prinsip. Kelima Vidhi sebagaimana disebutkan dalam Mahabharata dan Purana adalah 1. Prayoga, Upasanhara, yang ketiga adalah Avarti, Prayasca Jidya, dan yang kelima adalah Pratigata. Di antara hal di atas, tidak ada satu manusia pun yang bisa mengajar pengetahuan tentang Prayascita dan Pratigata. Satu-satunya yang bisa memberikan pengetahuan tentang mereka adalah pencetus Danurveda sendiri, yaitu Dewa Siwa. Dan yang Siwa telah menyampaikan pengetahuan itu hanya untuk 1 orang, yaitu Arjuna. Para Maharati di Kurukshetra paling tidak memiliki pengetahuan tentang 3 Vidhi dasar. Tingkat keberhasilan bela diri dan seni bertempur ini juga harus diikuti praktek-praktek ritual yoga maupun meditasi. Dan dengan pengetahuan yang lengkap ini, diharapkan seorang praktisi Danurveda di samping memiliki ilmu bela diri dan ilmu militer yang mumpuni, juga diikuti oleh keluhuran budi pekerti, sehingga ilmu yang dimilikinya dapat diterapkan dengan tepat.